Shalom teman-temanku yang dikasihi oleh Tuhan. Sudah tidak heran lagi bagi kita umat Kristen, penolakan gereja banyak sekali terjadi. Jangankan gereja, Tuhan Yesus saja ketika datang di dunia banyak sekali penolakan. Maka kita tidak perlu heran terjadi penolakan. Tetapi karena kebetulan memang negara Indonesia adalah negara konstitusi, di dalam undang-undang memberikan kebebasan beragama, ya, jadi makanya berbagai tokoh merespon, dan termasuk Gilbert Lumoindong merespon penolakan pendirian gereja di Cilegon. Dan kita percaya bahwa meskipun mereka mengabaikan berbagai perintah daripada konstitusi dan pimpinan negara Republik Indonesia ini, tetapi kita percaya bahwa Tuhan bisa berkarya, ya, dan mengasihi kota Cilegon, orang-orang Kristen yang ada di Cilegon, teman-teman yang kita kasihi di sana. Tuhan pasti berkarya dan memberikan damai sejahtera di kota Cilegon. Mari kita dengarkan respon daripada Gilbert Lumoindong, seorang pendeta yang memang sudah tidak asing lagi bagi kita. Menutup pintu untuk ada gereja dan mereka ingin menjadi kota yang tidak ada gereja sama sekali. Jadi kita doakan supaya kuasa Tuhan bekerja, gereja-gereja dipersekusi, ditolak. Tetapi saya percaya kasih Tuhan akan turun di Cilegon. Kalau saya setuju, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, Menteri Agama sudah berbicara, semua coba berbicara, tetapi kawan-kawanku, saudara-saudaraku yang ada di Cilegon tetap mengeraskan hati. Ada HKBP dan gereja-gereja lain yang ditutup di Cilegon. Kami ucapkan berkat di dalam nama Yesus. Tuhan sendiri yang bekerja, Tuhan sendiri yang campur tangan, Tuhan sendiri yang berbuat sesuatu. Kami ucapkan berkat untuk Cilegon, kami ucapkan damai sejahtera untuk Cilegon, kami ucapkan kuasa Tuhan turun di Cilegon, hal-hal yang baik boleh terus terjadi dalam nama Yesus. Kami imani Cilegon diselamatkan, Cilegon akan mengalami kasih Tuhan, akan mengalami lawatan Tuhan, akan mengalami pintu-pintu terbuka dan kasih kuasa Tuhan turun di Cilegon di dalam nama Yesus. Haleluya, amin, amin. Saudaraku, kita tidak banyak bisa berbicara karena Menteri Agama saja berbicara dan mereka tidak mau dengar. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, kita datang kepada Tuhan, segala Tuhan, Raja di atas segala raja, dan saya percaya sesuatu yang baik akan terjadi di Cilegon. Kawan-kawanku di Cilegon tetap kuat dalam iman, kawan-kawanku di Cilegon tetap cinta Yesus, dan kawan-kawanku dari saudara-saudara seberang yang mungkin berbeda keyakinan, tetap saya berdoa supaya Tuhan melawat Cilegon sehingga Cilegon tetap menjadi kota Pancasila, bukan hanya kota untuk satu agama, karena mereka juga adalah manusia Indonesia yang berhak untuk beribadah di tempatnya. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, kawan-kawan di Cilegon, doa saya menyertai, dan biarlah kita semua bisa mengamalkan apa artinya Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, bukan keagamaan yang Maha Esa. Jadi bukan agama yang harus esa, tetapi Tuhan kita yang esa, masing-masing beribadah dengan caranya. Meskipun saudara-saudara di Cilegon mengeraskan hati untuk tidak membuka tempat untuk gereja beribadah, tetapi ingatlah kita punya Tuhan yang hidup, yang menghargai perbedaan, dan kasih Tuhan ada atas Cilegon. Haleluya. Cilegon diberkati, Cilegon dahsyat, dan Cilegon mulai menghargai Pancasila dan mengakuinya bahwa beribadah di daerah di mana seseorang tinggal itu adalah hak setiap warga negara, ya kan? Dan kawan-kawan di Cilegon juga nggak ingin kan daerah seperti di Papua, di Manado, atau daerah seperti Kupang, NTT, Flores, ya kan, lalu
umat yang berbeda, kita usir-usirin semua, kita tolak pembangunan rumah ibadahnya. Jadi biarlah ada pemahaman dan ada kewarasan, ya kan, karena sekarang kan ada banyak orang bilang salam sehat, ya, buat apa sehat kalau nggak waras. Dan saya berdoa supaya kita sehat dan waras, dan kawan-kawan di Cilegon supaya sehat dan waras, ya kan. Dan di dalam hukum firman Tuhan ada istilah begini, apa yang kamu tidak ingin orang lain perbuat kepadamu, jangan perbuat itu kepada orang lain. Kalau kita tidak ingin bahwa umat tertentu atau umat minoritas didorong sehingga tidak boleh beribadah, sudah juga nggak inginkan kawan-kawan di Cilegon untuk di Flores, di tempat-tempat di mana mayoritas adalah orang Kristen, ya kan, atau Katolik, ya kan, lalu kawan-kawan kita yang berbeda agama ditolak supaya tidak boleh membangun rumah ibadahnya. Jadi marilah kita menjadi orang-orang yang beragama secara sehat dan secara waras, ya kan? Ya, teman-teman sekalian, saya menangkap beberapa pesan dari Pak Gilbert Lumoindong. Yang pertama, dia berharap bahwa warga Cilegon menghargai Pancasila, dan kemudian kita harus sehat dan waras. Ya, untuk apa sehat kalau tidak waras, gitu ya. Jadi memang kita melihat bahwa kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman di Cilegon yang dengan arogan menolak dan menantang konstitusi, di mana di dalam konstitusi kita memberikan kebebasan beragama, tetapi apa yang mereka lakukan, mereka menolak berdiri gereja di sana di Cilegon. Maka itu perlu dicek apakah mereka ini waras seperti orang biasa seperti kita, gitu ya. Padahal ya, apa sih salahnya ya orang mendirikan gereja, orang beribadah, kayaknya mereka tidak terganggu, ya kan. Ya, jadi kalau memang mereka sudah tidak mengindahkan pimpinan di negara ini, ya tinggal kita berharap bahwa Tuhan yang bekerja dan berkarya. Ya, doa Pak Gilbert, ya kita percaya diterima oleh Tuhan, dan kita dukung, kita aminkan bahwa damai sejahtera terjadi di Cilegon. Indonesia salam sehat, salam waras. Cilegon salam sehat, salam waras. Ya, doa saya menyertai.